yang menjawab problem itu. Gitu. Yang kedua, belajar membangun empati. Jadi karena kalau dari empati, kamu akan tahu sudut pandang orang lain, sehingga kamu akan punya potensial solution yang berbeda dari yang biasanya kamu tahu. Misalnya kalau kamu ada problem di pekerjaan, kamu seorang programmer, tanyalah kepada artis misalnya, kalau ada masalah gini, gimana sih solvingnya gitu. Dia akan punya cara pandang yang berbeda karena dia nggak punya ilmu programming gitu kan, dia akan mencari solusi yang sepengetahuan dia, dan dari situ kalau kamu belajar memenuhi belajar mengerti apa yang dia pikirkan gitu ya, cara pikirnya itu akan membantu kamu untuk kedepannya ketika mencari solusi itu lebih banyak opsi lah gitu istilahnya. Begitu. Yang ini jelas ya suaranya. Wah, merdu sekali, Mbak. Oke. Baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Atau Yes, ada yang mau silakan. ngomong langsung dulu nggak sebelum aku ke pertanyaan di Slido? Ada yang resen? Oke, lanjut di pertanyaan Slido ya. Mana tadi? Ini. Hai Kak Nana, mau nanya nih, kita kalau kerja pasti ketemu saat-saat ketika kita overwhelmed sama pekerjaan. Gimana caranya mengatasinya? Ada tips apa enggak? Overwhelmed Oke. dengan pekerjaan, Mbak. Iya. Overwhelm itu dalam arti apa ya? Kan banyak ya maksudnya. Overwhelm itu pekerjaannya terlalu banyak, pekerjaannya di luar skill set, kitanya lagi kalau kalau art atau desainer gitu, kitanya lagi ada art block atau writer's block atau whatever block, kreatif block gitu. Overwhelm tuh banyak sih apa namanya? Definisinya banyak. Jadi solusinya juga tergantung overwhelm-nya seperti apa gitu. Tapi I think general solution-nya adalah actually take a break sih gitu. Kalau misalnya kitanya sedang tidak bisa handle tugas atau pekerjaan, bilang ke atasan bahwa take a break dulu gitu, boleh nggak break dulu setengah hari, 1 hari, kemudian melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar atau whatever itu, karena secara biologi kalau otak kita itu lebih banyak memecahkan masalah dalam unconscious mode. Dan unconscious mode itu bisa di-trigger ketika kita melakukan tas-tas yang nggak, quote unquote, nggak pakai otak gitu ya. Kayak misalnya cuci piring, rapi-rapi kamar, itu bukan tas-tas yang mengambil resource otak yang banyak. Jadi makanya ada juga solusi-solusi yang misalnya lagi ada masalah, apa istilahnya ya, pepatahnya adalah sleep on it. Sleep on it itu artinya kalau ada masalah, dibawa tidur, setelah tidur biasanya dapat solusi. Kenapa? Karena ketika tidur itu otaknya sebenarnya unconsciously bekerja untuk memecahkan masalah itu. Jadi kalau kita alert terus dan mikirin terus, malah buntu, malah nggak terpecahkan gitu. Jadi bawa tidur, biasanya sesudah tidur itu ada inspirasi baru, ada sudut pandang baru, atau ada solusi baru yang kita dapatkan. Gitu. Oke. Aku mau lebih dalam ke situ tadi, Mbak. Mbak Nana tadi kan bilang kayak izin dulu ke atasannya, bisa nggak sih break gitu. Aku Ya. tertarik sama tadi Mbak Nana bahas soal values, lalu gimana kalau values-nya nggak disconnect dengan pekerjaan sekarang gitu. Nah, di kondisi seperti itu harus gimana Mbak? Waktu kerjaan yang sekarang itu nggak sesuai dengan value kita gitu. Apakah kita jadi nggak kerja dengan serius atau gimana soal job security dan lain-lain? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang kompleks sebenarnya jawabannya. Karena gini, di satu sisi, kalau ada disconnect, itu kitanya nggak happy. Kalau personally, aku adalah orang yang mengadvocate fulfillment dan personal happiness. Sehingga saran yang aku berikan pasti adalah gimana caranya mencari posisi lain. Posisi lain ini nggak melulu pindah kantor. Kalau misalnya di tim itu kebetulan atasannya misalnya value-nya nggak sesuai sama kita, coba approach, boleh nggak pindah ke tim lain? Atau coba ya kalau mentok-mentoknya gitu ya, pindah ke perusahaan lain. Karena begini,
Kalau dari aku, dari sudut pandang job security, kalau kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan value kita akan melakukannya tuh legowo gitu. Apa ya bahasa Indonesianya apa legowo? Ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas melakukannya, performa kita akan selalu baik, consistently baik, bukan selalu baik ya, tapi secara konsisten kita deliver performa yang bagus. Kalau kita nggak sesuai dengan value kita, ada disconnect, kita kerjanya males-malesan. Dan pekerjaan yang males-malesan itu nantinya akan menyebabkan kualitasnya turun. Daripada dipaksa berada di situ, dan kualitas pekerjaannya gitu-gitu aja, atau menurun, mending keluar dari situasi itu. Keluar dari situasi ini bisa antara pindah tim, pindah divisi mungkin, siapa tahu menemukan passion baru di divisi baru, atau menemukan teman-teman baru, atau pindah kantor gitu. I see. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada hubungannya juga ya dengan value. Jadi tertarik sama switch karirnya nih. Bagaimana cara Mbak Nana beradaptasi saat pindah dari industri sebelumnya? Mungkin industri yang sekarang nggak cocok gitu kali ya. Gimana Mbak Nana yang sudah punya pengalaman nih? Kalau switch industri atau switch karir gitu ya. Switch karir tuh karena ada dua ya. Kalau switch karir bisa cuman karir doang, artinya industrinya masih sama, cuman mungkin posisinya beda. Atau switch industri yang totally different industry. I think dua-duanya perlu set ekspektasi. Yang pertama, kalau kita lompat nih ya, kayak misalkan aku dari game kemudian terjun ke finance. Aku tidak bisa mengekspekt orang-orang di finance ini akan mempercayakan produk finansial ke aku gitu kan. Karena kayak I have no experience di financial. Jadi harus willing untuk menerima bahwa kalau switch industri yang totally baru, yang kita belum pernah lakukan, berarti kita mulai dari nol. Dan itu state so di interviewnya. Kalau aku nggak pernah, at least sepengalamanku ya, tidak pernah berbohong mengenai skill set di interview. Karena kalau ketahuan, itu broke trust dan regain-nya susah. Kalau misalnya aku nggak tahu, jadi waktu aku interview dari game ke finance, itu ketika di interview aku specifically bilang, aku nggak punya background finansial, but I am a very fast learner. Jadi, you give me 3 months probation, I'll prove to you what I'm worth. Udah. Tapi aku secara sadar mengemukakan bahwa, aku tuh nggak ada background finansial loh. Begitu aku masuk, yang pertama aku lakukan adalah kenalan dengan orang-orang yang background-nya financial, kemudian nanya-nanya yang orang-orang banking gitu ya. Ini tuh apa sih? Ini kerjanya gimana? Ini konsepnya gimana? Dan dari 3 bulan probation itu akan kelihatan bahwa kamu niat nggak belajar hal yang baru. Kamu bisa nggak menyesuaikan hal baru itu ke pekerjaan kamu gitu. Itu sih, I never ever lie di interview pekerjaan karena menurutku itu tidak helpful buat perusahaannya, nggak helpful buat akunya juga nggak helpful kalau misalkan ketahuan gitu. Jadi itu sih probably, mudah-mudahan membantu. Oke. Itu statement yang kamu bilang tadi sangat kuat Mbak, aku sampai merinding. Yang you give me 3 months and then I'll prove you. Chill. Keren. Oke. Itu karena salah satunya aku ada yang juga yakin dari bahwa pertanyaan tadi? Mana Mbak? ya itu salah satunya aku karena yakin bahwa because I always take my work personally kan. Jadi aku tahu tolak ukur performa aku tuh seperti apa gitu. Sorry Mbak, mau nanya sih. Silakan. Iya, terkait dengan ini Mbak, pengalamannya Mbak Nana tadi kan menarik ya, dari industri game terus ke industri finance ya. Nah, mungkin Mbak Nana bisa sharing momen atau timing apa yang membuat Mbak Nana tuh sampai bisa memutuskan untuk saya kayaknya mungkin saya tertarik dengan hal terkait dengan finance sesuai dengan core value. Terus berarti kan Mbak Nana keluar dari zona nyaman kan ya? Iya. Itu gimana Mbak? Mungkin kiat-kiatnya gitu Mbak. Kalau dari aku sih gini, pendorong pertamanya adalah karena ada disconnect di pekerjaan sebelumnya kan gitu. Ada value yang selalu bertentangan dengan value pribadi, value perusahaan sebelumnya selalu bertentangan dengan value pribadi yang membuat aku
tidak betah bekerja di situ. Kemudian aku carilah pekerjaan lain. Karena posisi terakhirnya manajerial, jadi aku mencari pekerjaan-pekerjaan yang manajerial. Nah, antara industri itu kalau di posisi manajerial itu menurut aku sendiri sebenarnya nggak matter gitu industrinya apa. Tapi jadi waktu itu aku interview, yang aku cari adalah di interviewnya aku bisa tahu apakah company ini sesuai atau enggak sama core value-nya. Kalau aku pegangannya gini, kalau dia sesuai dengan core value, apapun produk yang aku hasilkan, apakah itu mobile game, apakah itu financial product, apakah itu e-commerce mungkin, itu tidak akan matter selama secara perusahaan itu core value-nya sama gitu. Jadi aku bisa ambil atau aku bisa berpartisipasi dalam industri yang masih baru dan mau berkembang. Fintech kan lagi berkembang ya pada waktu itu. Kemudian bisa menghasilkan impact ke usaha-usaha kecil dan menengah di Indonesia. Core value-nya sama, delivering value untuk orang lain. Kalau di game berarti deliver playable atau pleasure gitu ya, kegembiraan atau kesenangan untuk orang-orang yang memainkan game ini. Kalau di finance, memberikan cara bisnis-bisnis kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha sehingga industrinya bisa berkembang. It's the same thing, it's the same feeling yang akan aku dapatkan, just different product. Yang di gitu sih. Oke. Makasih, Mbak. Sama-sama. Ini berarti ada hubungannya sama Mbak Nana tadi bilang pindah karir dan pindah industri itu beda, itu Mbak ya? Iya. Oke, kayaknya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Tino. Kayaknya Mas Tino langsung tanya aja deh. Silakan Mas Sinful. Ya, elah. Halo. Iya, udah nulis di Slido. Jadi gini, Nana sama teman-teman, mungkin ini open discussion. Jadi milenial itu ada fenomena sandwich generation yang sekarang nggak cuma di Indonesia doang, tapi di hampir seluruh dunia. Ya, dimana apa ya? Karena banyak keadaan di mana dia jadi sandwich generation, dia punya tekanan atas keluarganya dan mereka harus apa ya? Semacam membunuh idealisme mereka dan dan jadinya ya mereka harus nggak bisa childish pastinya, karena childish buat mereka ya irresponsible. Lalu mereka juga nggak bisa poin 3 apa ya Nana tadi? Nggak bisa dapetin poin ketiga. Yeah, never works for money. Yeah. Because for them, they need the money to live for themselves. Jadi ada tips nggak dari Nana untuk teman-teman milenial yang mungkin kejebak di sandwich generation ini? Bisa dijelaskan dulu nggak sandwich generation itu apa sih? Langsung contoh aja kali ya. Jadi gini, katakanlah kita udah dapat kerjaan yang fulfilling sebagai di sebuah perusahaan ternama, manajerial, dan juga pokoknya karirnya ada. Dan oke lah. Tapi karena keadaan itu di mana orang tua sudah nggak bekerja. Dan juga dia juga punya adik atau bahkan adik atau sepupu yang ada tanggungan, di mana dia harus membiayain anak. Siapalah yang pokoknya kita harus menanggung orang tua kita dan juga tanggungan kita sendiri. Ya. Nah, contohnya kayak misalnya ada di kampung ada keluarga yang punya restoran ini nggak ada yang ngurus, adiknya masih sekolah. Nah,
apakah lebih baik ngelepas restorannya atau ngelepas karirnya dia. Yang paling mungkin dalam keadaan tersebut, yang paling sensibel adalah meneruskan restoran orang tuanya. Biar bisa ngurusin orang tuanya dan juga adiknya di kampung. Itu salah satu contoh sandwich generation. Dan millennials banyak yang terjebak dalam keadaan seperti itu sekarang ini. Kira-kira Nana dan teman-teman di sini mungkin punya tips nggak ya buat teman-teman yang terjebak dalam keadaan seperti itu? Oke, Mbak Nana, boleh? Iya, unfortunately fakta dan kondisinya memang seperti itu ya. Jadi memang ada penelitiannya juga yang mengungkapkan karena generasi di atas kita atau orang tua kita itu hidup di era yang tidak memikirkan dana pensiun gitu. Jadi ketika waktunya pensiun, anak adalah salah satu aset quote unquote ya, aset orang tua yang digunakan ketika mereka pensiun. So that's why kita sekarang punya sandwich generation gitu. Jadi kita harus menanggung orang tua yang sudah pensiun, sementara kita saat ini di usia-usia yang mungkin udah bersiap untuk menikah dan punya keluarga sendiri, therefore punya tanggungan lagi gitu. Kalau dari aku sih sudut pandangnya begini. Kalau dari aku punya prinsip, kalau kita ada masalah atau ada sesuatu di hidup kita yang membuat kita tidak bahagia atau tidak fulfill. Solusinya itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama, antara kita yang merubah keadaan itu, apapun caranya, kita pindah pekerjaan, we decide what we want to do with the situation. Yang kedua, kita rubah mindset kita terhadap situasi tersebut. Sebenarnya solusinya cuma itu, either kita yang merubah kita yang secara aktif mengubah kondisi kita atau kita mengubah mindset kita atas kondisi tersebut. Kalau dari aku again ya, fulfillment ini datangnya dari core value. Kalau misalnya tadi dalam contoh tadi, ketika pulang untuk buka resto itu bisa membangun bisnis yang sesuai dengan core value-nya, hidupnya akan fulfill juga. Karir atau industri atau posisi kerja itu adalah produknya lah istilahnya, kayak action item yang dilakukan. Tapi fulfillment itu bisa didapat hanya jika core value-nya terpenuhi. Kalau core value-nya terpenuhi, mau jadi waitress kek, mau jadi manajer kek, mau jadi pemilik perusahaan, mau jadi pemilik restoran, mau jadi tukang kaki lima, kalau core value-nya terpenuhi, itu fulfilled gitu. Cuman mungkin kadang-kadang dari kitanya sendiri berpikir bahwa kalau udah terbiasa jadi budak korporat gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana gitu ya, in a way lebih sederhana, itu kadang-kadang kita mikirnya ngapain sih gitu melakukan pekerjaan-pekerjaan ini gitu. Itu sih yang perlu dicari tahu, apakah bisa kalau misalkan disuruh meneruskan usaha keluarga, apakah bisa punya kontrol atas usaha tersebut sehingga bisnisnya dijalankan sesuai core value yang kita pegang. Tapi I think poinnya masih tetap core value sih gitu. Kemudian kalau yang tadi yang tidak bisa not make it about money karena butuh uang, again uang itu by product dari yang kita lakukan. Kalau kita menjalankan bisnis itu sesuai dengan core value yang kita pegang dan aktivitas bisnisnya kita akan lakukan dengan maksimal, uangnya tuh datang sendiri gitu. Pasti seperti itu. Jadi it's not about the what gitu ya. It's not about the produknya sendiri, apakah itu manajerial di kantor besar atau teller atau bank atau whatever gitu ya. It's about the core value gitu. Tinggal ini aja, maksudnya memutuskan apakah bisa mengikuti core value-nya itu gitu. Kadang kita terlalu terjebak dalam idealisme bahwa oh ini managerial position ini udah bagus banget nih, duitnya banyak, tinggal suruh-suruh orang gitu ya. Padahal ada profesi lain, mungkin ada industri lain yang kita bisa make it
our own gitu. Kalau dari aku sih begitu, Mas Tino. Wah, mantap. Ya, I think bagus sih. Jembatannya ada di core value, Mbak, berarti ya. Apapun yang dilakukan, tetap aja masih bisa puas. Iya. Oke. Ada yang angkat tangan, tapi aku akan ke ini aja dulu, Nara. Mau tanya nih, gimana solusi jika di tempat kerja gak bisa bergerak bebas atau kreatif dan idealismenya mulai menghilang karena lingkungan kurang mendukung? Gimana Mbak? Ini banyak banget yang mengalami pasti nih. Iya. Kalau dari aku sih again ya, get out of the situation. Entah itu pindah karir, pindah kantor, get out of the situation. Atau kalau misalnya saat ini being that COVID gitu ya, mungkin agak susah juga cari kerjaan baru. Find other things yang kamu jadi bisa memiliki kreativitas di situ. Side job kayak side project kayak bahkan nggak harus yang dibayar gitu ya, misalnya find misalnya kamu artis gitu ya, kemudian di weekend illustrate aja bebas gitu, yang suka, yang mendatangkan kreativitas dan mendatangkan kebahagiaan buat kamu gitu, sampai nanti kondisinya good enough untuk again switch jobs gitu. Kadang orang-orang berpikir kalau switch job itu sesuatu yang menyeramkan gitu, padahal sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya nggak cocok di perusahaannya, ngapain stay lama-lama gitu, bikin stres otak sendiri. Begitu, Mbak. Oke. Yeah. Oke. Nara ada mau ditanggapin? Oke, kita lanjut ke Arvino ya. Arvino silahkan. Halo Arvino. Oke, izin masuk Kak. Iya, silakan. Mungkin saya sedikit perkenalan diri dulu ya Kak. Saya masih Arvino. Saya sekarang masih mahasiswa. Nah di sini saya mau bertanya sedikit Kak. Ini lebih terkait ke magang sih Kak gitu. Oh, iya. Karena saya masih mahasiswa. Seberapa penting sih sebenarnya magang itu untuk prospek dalam dunia kerja nanti Kak? Di mana permasalahannya di sini sebenarnya banyak mahasiswa yang nggak pede gitu Kak, masih insecure terhadap dirinya sendiri karena nggak mendapatkan passionnya atau nggak explore dirinya sendiri gitu Kak. Mungkin bisa dibantu jawab Kak. Terima kasih. Sama. Oke, tadi siapa? Arvino ya. Kalau dibilang seberapa penting magang di dunia kerja, itu approach-nya bisa beda-beda sih. Personally ini kalau pengalaman personal, aku magang cuman supaya bisa dapat ijazah gitu. So for me it's not that important. Tapi ada orang-orang juga yang saking bagusnya dia ketika magang, begitu lulus tuh langsung ditawarin full time sama si perusahaannya ini. Jadi I think kalau memang mau menemukan passion, carilah maganglah di perusahaan yang misalnya gede banget gitu, yang memang kamu pengen gitu. Dan karena mahasiswa biasanya magang tuh kan ekspektasinya magang di sini tuh nggak terlalu gede ya bayarannya. Ada juga company yang sadis untuk nggak ngasih bayaran gitu. Tapi use this moment untuk pertama cari tahu dunia kerja di industri yang kamu mau tuju itu apakah sesuai sama ekspektasi kamu atau enggak. Yang kedua, just learn as much as possible sih during magang itu, karena kalau anak magang itu ekspektasinya nggak akan banyak dari perusahaannya sendiri gitu. Jadi kan kayak, oh ya ini kan emang anak magang, emang masih belajar gitu. So selagi kamu ada dalam posisi magang itu, belajarlah ilmu yang sebanyak-banyaknya gitu. Ada teman aku yang di perusahaan yang lama itu magang, dan saking bagusnya setelah lulus dia mau buka bisnis sendiri pun deketin terus sama perusahaan tempat aku kerja gitu kan, kerja sama kita dong gitu, karena memang bagus gitu. Dan I think kalau kamu bisa prove yourself during magang itu, opportunity kerjanya akan jauh lebih bagus gitu. Terlepas dari apakah kamu setelah selesai magang emang mau kerja di situ atau enggak gitu. Begitu sih. Mungkin ada teman-teman yang mau share soal pengalaman magangnya, pertimbangan magang itu seperti apa gitu.
Ini banyak senior-senior juga nih di sini. Mana? Mau? Oke, kayaknya nggak ada. Oke, gitu Malu-malu. Arvino, ada tanggapan? Mungkin cukup dulu, Kak. Oke, makasih. Kita lanjut ke Afif. Afif, silakan Afif. Halo semuanya. Halo Afif. Selamat malam. Aku coba ya dulu pas aku belum lulus, itu aku denger ini. Ya gimana ya? Bisa nggak? Pas Jadi, kamu belum lulus, saya belum jadi VP, Viv. Iya. Jadi ya untuk mencapai ikigai ini sendiri kan kalau kita baru lulus, kita terus masuk ke dunia kerja gitu kan. Itu tuh kayak apa namanya? Jerry yang baru masuk rumah baru gitu. Kalau kita nonton Tom and Jerry, terus Jerry kan kecil banget kan. Iya. Terus begitu lihat dunia kerja yang wah, ini rumah gede banget. Walaupun rumah itu rumah kecil, itu juga masih terasa besar buat dia. Terus untuk mencapai ikigai ini, dia nggak bisa langsung empat-empatnya dapat. Apa ya, semua poin itu dia dapat tuh nggak bisa kan. Jadi otomatis dia harus merelakan beberapa poin untuk apa namanya, oke, itu untuk ngelengkapin itu nanti aja. Oke, sekarang korbanin yang ini, kita pengen yang ini dulu 2 misalnya, atau 1 ini dulu kita fokus. Nah, itu kan termasuk juga terus makin kesini kan ya, makin apa, dia tambah berkembang, terus value-nya makin lengkap, makin beranjak lengkap. Oh, dari 1 terus jadi 2, jadi 3. Nah, itu salah satunya juga apa ya, keluar dari zona nyaman. Terus ini kan tapi apa ya, untuk kita jadi nyaman di satu tempat itu kan butuh waktu. Dan kita kalau udah dapat nyaman tuh udah ini berarti ada yang salah. Kalau kita udah nyaman di satu tempat tuh ini pasti ada yang salah. Nah, itu kan butuh waktu proses ini dan nggak sebentar waktunya. Nah, kalau menurutmu ada nggak sih caranya apa ya, kayak yang efisien, yang ya waktunya tetap butuh lama, tapi kalau bisa yang lebih apa ya, lebih kompres gitu loh time-nya. Jadi nggak butuh waktu lama banget untuk tahu bahwa kita ini udah apa ya, jalan kita ini terlalu lurus gitu loh. Oh, ini terlalu enak gitu. Sampai sebelum kita tahu itu gitu loh. Sebelum kita apa ya, paling itu ada tanda-tandanya, poin-poinnya gitu. Kamu ada apa saran buat biar lebih efisien aja gitu? Oke. Terima kasih. Thank you, Afif. Pertanyaannya menarik ya, mengenai tadi ya, kalau baru mulai harus sacrifice beberapa hal gitu. Nah, sebenarnya yang menarik tuh ini, kalau kamu tahu core value kamu, itu akan menjadi salah satu pertimbangan juga, apa yang kamu willing untuk sacrifice dan apa yang tidak. Itu untuk pertimbangan pekerjaan gitu, kayak apa yang mau kamu pursue dan apa yang tidak gitu. Kalau masalah time constraint tadi, again ya, fulfillment itu datangnya memang dari long lasting, karena dia long lasting, dicapainya tuh dari hard work dan memang butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, apakah ada cara yang mempercepat itu? Mungkin terjun ke startup baru. Karena di startup itu dituntut untuk satu orang bisa pegang multiple roles dan bisa pegang pengetahuan bisnis dari company itu, startup itu dari ujung sampai pangkal, sampai dalam-dalamnya gitu. Jadi mungkin salah satu apa ya namanya, salah satu tantangannya adalah harus terbiasa dengan uncomfortable feeling, karena kalau startup ya, namanya perusahaan baru, startup biasanya survive-nya dari inisial modal gitu kan, kemudian kalau modalnya habis bisa nggak dibayar atau bisa di PHK gitu. Jadi kalau misalnya berani untuk take that risk, untuk
oke, let's find out what I like gitu ya. Kalau misalnya sampai sekarang ternyata belum ketemu juga nih, mau ngapain sih, mau kerja di bidang apa sih gitu. Find out what I like, jump ke startup. Startup itu fasenya luar biasa cepat gitu ya, pace-nya tinggi banget, learning curve-nya juga tinggi banget, stressful-nya juga tinggi banget. Mungkin bisa mengkompres, although tidak jaminan ya, karena nggak semua orang punya mentalitas yang kuat untuk bisa bertahan di startup gitu. Kadang ada tipikal orang yang memang bekerjanya itu harus sesuai dengan job desk-nya. Jadi begitu masuk tuh kayak, kerjaanku apa sih, masuk kotak mana sih, masuk label mana gitu. Kalau nggak di luar itu dia nggak mau nyentuh. Ada orang-orang yang seperti itu, dan itu kalau misalnya dipaksa masuk startup malah nggak fit gitu, malah nanti struggling sendiri. Itu sih, kalau mengenai comfort zone, I would say begitu kamu merasa pekerjaan yang kamu lakukan itu sudah monoton gitu, artinya nggak menambah ilmu buat kamu pribadi gitu. Kalau misalnya baru masuk kerja kan ada learning phase ya. Oh ini industrinya baru nih. Oh ini gimana sih caranya bikin game itu? Oh ternyata begini bikin game. Gimana caranya bikin game di platform lain gitu. Artinya masih ada sesuatu yang terus-menerus dipelajari. Begitu udah nggak ada. Kalau dulu aku patokannya waktu di Game Love dulu bisa cuti 1 minggu tanpa ngapa-ngapain dan proyeknya jalan-jalan aja. Itu that's time for me to move on. Berarti udah terlalu monotonik gitu kerjaannya. Udah sangat comfort. Itu time for me to move on untuk learn something new. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Gimana, Afif? Oh ya, aku dapat jawabannya itu yang apa? Tiga-tiganya. Termasuk yang apa? Gimana caranya biar lebih efisien? Masuk startup. Terjun ke startup, Iya. ya. Yeah. Terjun ke startup. The floor is lava. Jadi, the floor is lava. Jadi itu berkembangnya akan lebih cepat, tapi memang nggak untuk semua orang. Jadi kita harus tahu dulu kita ini ada di mana. Gitu loh. Kita ini kemampuannya seperti apa. Jadi begitu sebelum masuk startup, ya kita harus tahu dulu kita di bagian yang mana ya. Termasuk apalagi kalau kita baru aja lulus. Betul. Nah, kita harus menggali diri apa ya? Ya mungkin ada waktu lah untuk sebelum lulus misalnya udah atau mungkin belum wisuda tapi udah selesai sidang. Nah, itu kan ada waktunya tuh lumayan. Nah, itu berarti ada waktu untuk mengenal diri sendiri, entah itu belajar atau tidak, untuk melakukan hal yang lain, atau belajar sama teman sendiri, atau belajar sama senior. Apa ya, kan ada biasanya kumpul alumni, mungkin ada alumninya di sekitar yang masih di satu kota, berarti menggali diri sendiri dulu. Oke. Sudah menjawab. Terima kasih Mbak Nana. Thank you. Terima kasih Q. Oke, makasih Afif. Jadi teman-teman kalau mau jam ke startup, cobain aja langsung. Jadi belajar sambil berlari. Enggak, maksudnya biasanya motonya anak-anak startup tuh belajar sambil berlari. Jadi yang penting berani nyebur gitu ya udah. Nggak tahu nanti sampai mana. Oke, kita udah 9:30 nggak terasa, tapi kita habisin pertanyaannya dulu kali ya. Nggak apa-apa ya, agak malaman dikit. Kayaknya lagi seru-serunya nih. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang di Slido. Bagaimana menyikapi saat terjebak dalam comfort zone? Pekerjaan sesuai skill, sesuai kesukaan, bayaran dan kebutuhan market bagus, terkesan fulfill, tapi tetap berasa ada yang kurang gitu kali ya. Gimana menurut Mbak Nana dengan hal ini? Iya, sebenarnya ini pertanyaannya sudah sebagian mengandung jawabannya sih. Karena dia bilang terkesan fulfill tapi tetap ada yang kurang, berarti sebenarnya nggak fulfill. Nah, problemnya tinggal gimana menemukan bagian mana yang tidak fulfill itu gitu. Comfort zone itu sesuatu yang menarik sih menurut aku, karena di satu sisi kayak mau pindah tuh kesannya we're going to lose something. Jadi ini tuh terkait ke loss aversion yang dimiliki manusia. Jadi manusia itu punya tendensi untuk merasakan pengalaman negatif 2 kali lebih kerasa dibanding pengalaman positif. Part of it, comfort zone ini biasanya orang-orang itu melihatnya kalau misalnya aku pindah,
Iya kalau perusahaannya enak. Iya kalau teman-temannya oke. Iya kalau pekerjaannya sesuai. Jadi ini adalah defense mechanism otak untuk menghindari possible loss. Nah, karena di comfort zone kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Kita udah tahu misalnya ada teman-teman yang kita nggak suka pun kita at least tahu, oh ini orang-orang yang aku nggak suka, ini orang-orang yang terlalu politikal, ini orang-orang yang aku suka dan aku bergaul sama mereka dan lain sebagainya gitu. Tapi again ya, karena ada yang kurang, itu berarti ada part yang tidak fulfilled gitu. Itu perlu dicari tahu sih, balik lagi ke core value mana yang tidak fulfilled dan kenapa gitu. Kadang-kadang kita terjebak dengan ya gini aja enak gitu. Tapi hidupnya kan jadi ngambang ya gitu, kayak ya sebenarnya gini nyaman sih, tapi I need something more gitu. Nah, ketika kita udah ada feeling I need something more, itu sebenarnya udah red flag bahwa kamu tuh mencari pengalaman baru, mencari experience baru. Kalau tidak diturutin, ya mungkin hidupnya akan tetap nyaman, tapi tetap akan ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi kalau menurut aku gini, be aware ya, taulah bahwa otak manusia itu punya defense mechanism untuk menghindari loss. Sehingga kalau misalnya kamu mau pindah ke perusahaan baru, make sure dalam interviewnya itu benar-benar kenali orang yang interview kamu, seperti apa orangnya, gimana kerja timnya, kalau perlu tanya dinamika timnya seperti apa. Jadi meminimalisir resiko jump to new things dan concern-concern yang kita punya kalau misalnya kita meninggalkan comfort zone kita. Itu sih kalau menurut aku begitu. Oke, Mbak Nana menanggapi ini ya, comfort zone-nya ini tuh emang salah ya berada di comfort zone itu. Terus gini, sama kalau generasi milenial ke belakang ini kan terkenal sama generasi instan gitu, jadi nggak sabaran. Faktor itu ada di mana? Apakah kita terlalu nggak sabar akhirnya maunya lompat aja? Atau comfort zone itu emang ya itulah, menurutmu gimana Mbak? Iya, itu menarik ya. Kalau aku nemu lagi artikel waktu itu aku pernah baca, artikelnya bilang gini, kenapa milenial atau Gen Y dan Gen Z itu tidak bahagia gitu. Nanti aku share ya abis ini kalau aku nemu artikel itu. Mungkin perlu dibaca juga. Nah, jadi basically salah satunya itu tadi instant gratification gitu. Terbiasa untuk memperoleh apa yang dimau secepat mungkin. Tapi I think it's a different concept dengan comfort zone ya gitu. Kalau comfort zone itu kan kamu sudah merasa nyaman dengan kayak tadi dibilang ya, pekerjaannya udah sesuai skill, bayarannya udah oke, mempengaruhi market juga oke gitu. Itu comfort zone ya. Jadi itu beda sama instant gratification. Kalau instant gratification yang dirasakan adalah misalnya nih baru join company dalam waktu 8 bulan terus menanyakan kok nggak dipromot-promot sih gitu. Padahal 8 bulan is a very short term kan. Nah itu namanya bukan comfort zone sih. Itu itu instant gratification efeknya. Bisa jadi membuat milenial itu jadi cepat berganti kerja karena merasa tidak diapresiasi. Nah itu juga bisa dua sudut pandang sih ngelihatnya. Bisa jadi memang si talentnya ini sendiri he's not actually that good gitu. Jadi kayak, kok 8 bulan nggak dipromot-promot sih, padahal mungkin menurut seniornya memang ya nggak sebagus itu aja gitu. Nah, itu biasanya bisa di-tackle dengan langsung nanya aja sama atasannya gitu. Kalau misalnya mencari promosi, berdasarkan pengalaman aku sih lebih sangat gampang untuk nanya aja bosnya gitu. Kalau bosnya itu bos yang baik, dia akan ngasih jalan gitu, kayak dia akan ngasih tahu kenapa nggak dipromosi. Misalnya, oh ini ternyata skill set kamu nggak memenuhi bagian ini gitu, dan kamu actually punya action plan untuk bisa mendapatkan promosi itu. Gitu. Tapi kalau comfort zone itu, kalau dibilang jelek atau enggak, yang enggak sih gitu kan, nyaman gitu kan. Itu tergantung orang aja gitu. Kalau orangnya nyaman dan dia mau stay seperti itu, berarti in a way dia sudah fulfilled dengan pekerjaan yang sekarang gitu.
Tapi kalau kayak tadi yang ditanyakan Anonymous ini, masnya atau mbaknya, kan dia fulfilled tapi merasanya ada yang kurang. Berarti sebenarnya ada yang tidak fulfilled gitu. Nah, itu yang perlu dieksplor lebih lanjut. Tapi kalau udah merasa oke dengan pekerjaannya sekarang, hidupnya fulfilled, dibilang comfort zone, ya mungkin, tapi ya sebenarnya nggak problem kalau misalnya dia nggak do anything else, karena dia sudah fulfilled gitu. Seperti itu sih, mudah-mudahan membantu. Oke. Mas Tino mau menanggapi kayaknya. Silakan Mas. Atau mau tanya? Iya. Sebenarnya comfort zone ini juga apa ya, kalau bisa dibilang banyak banget arti, dan saya punya satu buah pikiran yang mungkin juga bisa memotivasi teman-teman milenial ya. Karena katanya comfort zone itu ilusi. Nah, kalau misalnya comfort zone orang-orang kayak misalnya Bill Gates, Elon Musk yang bilang mereka comfort zone-nya adalah kerja keras, bahkan bisa dibilang saking kerja kerasnya mereka bahkan nggak butuh tidur untuk ngelakuin apa yang mereka inginkan. Jadi comfort zone mereka adalah kerja keras, dan comfort zone mereka adalah zone di mana mereka driven to achieve something. Itu yang sebenarnya salah satu pengertian comfort zone yang sebenarnya bisa kita ekspor sebagai milenial-milenial yang kita banyak dikenal sebagai generasi males. Tapi sebenarnya generasi kita nggak males, cuma kurang driven. Itu aja sih. Generasi kita itu nggak malas. Generasi kita itu short attention span, bukan malas. Kita pendek attention span-nya. Setuju. Iya. Mungkin ada yang nggak paham short attention span itu gimana? Coba di-explain dikit, Mas. Oke. Short attention span itu historically begini, karena generasi milenial itu hidup di era aplikasi, di era internet, di mana handphone kita itu terus-menerus nongolin notifikasi gitu ya, aplikasi apapun gitu, either WhatsApp atau Facebook atau Insta gitu. Jadi kita otaknya tuh terbiasa untuk switching too many apps, dan itu tercermin juga di kehidupan kita gitu. Jadi kayak kita misalnya akan kalau kita baru terjun ke dunia kerja yang kebetulan core value-nya nggak sesuai, atau kita bahkan belum menemukan core value-nya kita, itu kesannya akan kerja di perusahaan A, aduh nggak enak ganti, kerja di perusahaan B, aduh nggak enak ganti lagi, kerja di perusahaan C gitu. Jadi itu short attention span, karena kita nggak tahu apa yang kita mau, salah satunya itu. Dan punya kecenderungan untuk kalau misalnya dalam less than a year nggak dipromot, menganggap tidak diapresiasi gitu. Padahal kalau kamu fresh grad, kurang dari 1 tahun itu bekerja di satu perusahaan, itu sebenarnya ilmunya belum cukup banyak, kecuali kamu di startup ya. Itu ilmunya belum cukup banyak untuk warrant promotion gitu. Itu sih short attention span. Oke, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau nanya Mbak, menurut Mbak Nana yang bagus itu love what you do atau do what you love? Gimana nih? Kalau menurut saya harus dan wajib dua-duanya. Jadi ini kan masalah mindset ya, ketika ada pekerjaan yang kita merasa challenge, jadi you have to love what you do. Kalau misalnya kita ada industri yang kita tertarik, itu artinya untuk masuk, yaitu artinya do what you love gitu. Tapi menurut aku itu nggak bisa cuman pilih satu, harus dua-duanya. Karena di dalam industri profesional, di dalam dunia kerja, kayak tadi aku awal-awal udah pernah mention, kalau di dalam dunia kerja, dunia itu tidak sebagus dan sebaik itu untuk bisa selalu memberikan kita pekerjaan-pekerjaan yang kita selalu suka gitu. You have to make do with both of this principle gitu. Begitu. Oke, cukup straightforward sih harusnya ya, dua-duanya jawabannya. Oke. Tadi kalau nggak salah Arki mau tanya, silakan Arki. Arki jadi nanya.
Oke, kita lanjut di pertanyaan terakhir di slide aja. Oke, ini Mbak, apa yang dapat dilakukan jika merasakan ada benturan di core value dalam situasi tertentu? Apakah salah satu core value tersebut akhirnya dinaikkan priority-nya atau tidak? Ini dalam konteks apa ya? Apa yang dilakukan jika merasa benturan di core value dalam situasi tertentu? Kayaknya antar core value-nya itu ada konflik nih, mungkin. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau nanti pernah melakukan personal core value ya, mungkin nanti akan dikasih slide-nya atau link-nya. Core value ini juga ada importance-nya gitu. Jadi kalau kamu melakukan self assessment terhadap core value, misalnya top 5 gitu ya, itu akan ada urutannya juga. Nomor 1 tuh apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah, kalau kamu pegang core value ini, ketika ada benturan, kamu akan merasakan atau kamu akan tahu seberapa banyak yang harus kamu compromise, tapi masih masuk dalam core value itu. Gitu. Jadi, I think eventually akan ada yang harus dikorbankan, tapi untuk kamu willing untuk mengorbankan salah satu, kamu harus tahu core value-nya apa gitu. Sehingga istilahnya apa? Derajat pengorbanannya pun tergantung sama pengetahuan kamu akan core value itu. Gitu. Seperti itu. Oke. Ini pasti berat sekali ya, karena core value-nya akhirnya konflik dengan yang ada. Iya. Lanjut, ada satu pertanyaan lagi dari Ali. Ali, silakan Ali. Terima kasih Mas Gio. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam. Mbak Nanda, maaf nih mungkin sedikit keluar konteks, tapi mau nanya sih, kan kita selama masa pandemi ini kan banyak berita orang-orang di PHK, berarti kan perusahaannya tidak mampu untuk bertahan di masa COVID ini kan. Betul. Bahkan startup pun yang kita bisa lakukan kreativitas, bisa pemikiran kita bisa dikeluarkan semua itu, ada juga yang mem-PHK karyawannya. Nah, misalnya ya sekarang sih alhamdulillah saya bekerja, perusahaannya masih bisa bertahan gitu. Nah, itu dan nilai-nilai perusahaannya dan nilai-nilai pribadi saya sih sejalan gitu. Tapi memang kalau untuk, kan dari tadi kan bilang bagaimana kita itu bisa promosi, bisa naik lah dari sisi beberapa nilai sih di sini, ada dari keuangan, dari pekerjaan itu juga ya kan. Ini lama gitu, kalau mau promosi itu pasti lama karena kita ngelihat atasan kita aja lama untuk promosinya gitu. Nah itu gimana ya? Kalau menurut Mbak Nana sendiri, apakah cari perusahaan yang memang aman atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin apa ya, sudut pandangnya berbeda sih. Kalau dalam pekerjaan, nilai tambah itu kebetulan kalau aku tidak melulu soal finansial. Biarpun kalau misalnya new position itu pasti comes with financial benefit kan. Kalau kebetulan perusahaannya sudah satu nilai, sudah istilahnya nyaman gitu ya di perusahaan yang sekarang, cuman promosinya lama, berarti ada kebutuhan dari Mas Ali sendiri yang tidak terpenuhi gitu kan. Nah, ini perlu digali sih, apakah dengan core value yang Mas Ali punya, kebutuhan yang tidak terpenuhi ini kondisinya masih acceptable gitu. Jadi kayak tidak berbenturan dengan core value. Misalnya Mas Ali menerima bahwa kalau di industri ini atau di company saya sekarang, kalau mau promosi memang jalurnya panjang dan lama gitu. Nah itu apakah sesuatu yang acceptable terhadap core value-nya Mas Ali gitu. Kalau misalnya tidak, maka balik lagi kan, berarti ada yang tidak terpenuhi core value-nya. Jadi mungkin either mencari company yang mungkin memenuhi semua core value-nya Mas Ali, atau mungkin di perusahaan yang sama mencoba mengeksplor divisi lain yang mungkin urutan promosinya berbeda misalnya, kayak gitu sih. Jadi
balik lagi sih, yang terpenting memang arahannya pedoman hidupnya ya core value tadi gitu. Begitu. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Karena Mudah-mudahan perusahaan beda-beda ya. Biasanya kalau yang sudah mature emang agak lama itunya, apa namanya, betul, promosinya. betul. Oke. Oke. Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi atau bertanya? Satu lagi, kalau ada nggak apa-apa. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir dari Ali. Mbak Nana boleh ditutup sessionnya mungkin? Oh ya, Ada yang mau disampaikan? baiklah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sudah stay sampai jam segini. Ini molor ya biasanya selesainya jam 9. Tapi thank you buat partisipasinya dan antusiasmenya. Mungkin nanti akan koordinasi sama panitia untuk menyampaikan beberapa tools gitu ya, atau beberapa reference yang saya pernah pakai untuk bisa diakses oleh teman-teman supaya membantu. Kalau misalkan ada apa-apa bisa kontak lewat LinkedIn atau lewat Insta untuk nanya-nanya lebih lanjut juga boleh. Gitu sih. Terima kasih panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di sini. Demikian. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Nana. Jadi begitu ya teman-teman, materi kali ini. Jangan lupa di sini diisi ininya, form feedback-nya. Jadi di chat kita sudah share form feedback-nya. Oke. Form feedback-nya tolong diisi dulu. Sambil diisi paling kita bisa foto bareng kali ya. Jadi teman-teman videonya bisa dimunculin wajahnya. Jadi nanti kita foto bareng, nanti akan di screenshot biar rame. Oke, boleh dong ininya apa? Di nampang dikit. Jadinya Iya, di Afif HP. nggak ada sih videonya kelihatan emang. Waduh, sinful dia tuh. Masa nggak ada kamera? Oke. Yuk, nyalain yuk, yang lain yuk. Mbak Nana bagi Instagramnya dong, Mbak. Kalau mau nanya-nanya. Boleh underscore, tunggu, apa ya Instagram? Di slide-nya ada nggak sih, Mbak? Ada kok, ada. Oh, ada ya? Nanti kita share nanti di aja sini ya. Oke. Thank Di you. situ ada kontak LinkedIn sama Instagramnya Mbak Nana. Oke. Oke. Ini kawan Oppo A7 nanti slide-nya kita share ya. Oke. Mas Ros nggak mau nih ini apa nyalain wajahnya nih, kita foto bareng. Sama Mbak Terang dong. Gimana? Ada 2 layar, jadi nggak bisa satu layar. Saya hitung ya. Nggak apa, 2 kali aja, Bu. Oke. 3, 2, 1. Bentar, layar kedua. Kali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. teman-teman semua. Minggu depan masih ada lagi insya Allah dengan pemateri dan topik yang nggak kalah menarik dari sekarang. Nanti bisa join di ininya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gio. Ah.